perekrutan yang dilakukan oleh dinas, kemudian kirim ke LPMP ke pusat, dari pusat ke Unila, dan inilah guru-guru yang akan dipanggil untuk mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru yang sudah dinyatakan lulus. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gratis. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bayu Desmond atau Desmond Podcast. Nah, kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang ngobrol langsung dengan ahlinya PPG yang ada di Universitas Lampung. Beliau mengetahui tentang PPG. Kita akan bertanya bagaimana sih perjalanan PPG sebetulnya, ya, bersama yang sudah hadir di depan kita, Bapak Amrullah, Sarjana Teknik, Master Komputer. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Bayu. Gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan agar pemirsa di luar sana mengetahui perjalanan PPG yang sebetulnya. Silakan, Pak. Ya, perjalanan PPG ini emang berliku, ya. Sekarang ini kan semuanya serba digital. Jadi dari proses rekrutmen sampai guru-guru mau mendaftar itu semuanya paperless, artinya menggunakan sistem digital, artinya perekrutan yang dilakukan oleh dinas, kemudian dikirim ke LPMP ke pusat, dan dari pusat baru ke Unila, dan inilah guru-guru yang akan dipanggil untuk mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru yang sudah dinyatakan lulus. Sebentar, jadi pertama itu alurnya adalah guru mendaftar atau mendaftar lewat dinas. Jadi jangan salah kalau bukan LPTK yang merekrut, tapi pihak dinas. Guru mendaftarkan diri ke lewat dinas. Guru mendaftarkan diri melalui dinas pendidikan yang ada kabupaten, provinsi, di kabupaten masing-masing. Dinas kabupaten kota, ya, Pak. Iya. Setelah guru mendaftarkan diri ke kabupaten atau kota dan provinsi, khususnya yang menengah ke atas, setelah itu dari dinas mengirimkan ke LPTK. LPMP. Oh, LPMP, ya. LPMP baru ke pusat. LPMP baru ke pusat, yaitu Kemendikbud, Pak, ya. Iya. Setelah itu, ya, yang dinyatakan lulus dipanggil LPTK. Setelah itu mengumumkan ini guru-guru yang lolos seleksi dan wajib mengikuti pendidikan 1 tahun di Universitas Lampung atau LPTK waktu guru tersebut daftar. Jadi guru setelah dinyatakan lulus, mereka mengikuti proses selanjutnya. Waktunya itu 1 tahun atau 2 semester, ya, Pak? Iya, 1 tahun atau 2 semester. Setelah dinyatakan lulus oleh saya ulangi lagi, setelah dinyatakan lulus oleh kementerian, maka Unila memanggil untuk dilakukan kegiatan. Jadi Unila sebagai pelaksana, ya, Pak? Iya, dan ini penting catatan. Datanya itu kalau sudah final, datanya itu sudah tervalidasi. Artinya kalau data dari dinas saja sudah keliru, otomatis nanti sampai pusat, sampai gurunya itu dinyatakan lulus pun, itu datanya tetap akan keliru. Artinya tolong ketika proses mendaftar atau register di daerah, data itu harus sudah benar atau valid. Jadi misalkan namanya kurang A waktu ijazah, nah segera diperbaiki dulu. Artinya data tersebut harus sudah valid ketika mereka daftar. Dan itu agar tidak menghambat peserta PPG, Pak. Setelah itu kita mau bertanya tentang prosesi. Kalaupun guru tersebut sudah dinyatakan lulus di Universitas Lampung untuk dilakukan PPG, apa saja, Pak, guru-guru yang dilakukan itu? Misal kuliah melalui online atau dan seperti apa gitu tahapannya? Mungkin bisa dijelaskan. Setelah dinyatakan lulus, guru-guru wajib berbahagia. Artinya mereka harus sudah siap belajar di kampus. Di LPTK mereka daftar dulu. Jadi setelah itu dilakukan proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, happy lagi, polanya itu menggunakan blended learning. Campuran. Blended, campur, setengah online, setengah tatap muka. Jadi Bapak Ibu
bisa belajar kapan saja, di mana saja. Yang penting belajarnya pun happy. Jadi jangan dianggap susah gitu. Yang penting ada kuota internet. Nah itu, terutama ada kuota internet, ada akses internet. Itu berapa lama sih Pak blended learning itu Pak? Blended learning itu sekitar kurang lebih 2 bulan. Jadi 2 bulan untuk proses blended learning. Atau kuliah online ya Pak? Ya, kuliah dari online. pelosok masing-masing dan dosen ada di kampus atau di rumah. Dalam proses blended learning itu ada sumatif, ada kuis, seperti perkuliahan biasa. Nah itu kalau bapak ibu guru nggak disiplin, nggak mandiri, ya siap-siap ditinggal temennya yang rajin, yang menguasai atau pembelajarannya disiplin. Pasti guru kalau nggak disiplin pasti akan ketinggalan dan nilainya bisa turun dan nggak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Karena setelah blended ada tahap selanjutnya. Setelah proses blended kalau nggak lulus ya nggak bakal bisa lanjut berikutnya. Apa sih Pak tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya lokakarya. Nah lokakarya ini tentu di dalam kelas. Kita juga sedang mendesain model AR, yaitu reality, model pembelajaran PR kalau tadi kan blended learning, kalau ini lokakarya dengan online. Cuma ini sekarang yang sedang berjalan di Universitas Lampung masih di dalam kelas gitu. Blended learning, setelah blended learning lokakarya itu di kelas, dosen dengan mahasiswa bertemu di situ. Iya. Nah, setelah itu apa lagi Pak? Setelah itu pendalaman materi PPL. Nah, PPL-nya ini pun di sekolah yang sudah ditunjuk. Jadi Bapak Ibu kalau ini ya harus ngikutin PPL dengan tertib, teratur dan mendalami keilmuan sebagai untuk pedagogik, keilmuan keguruan. Nah, setelah PPL ada lagi Pak? Setelah PPL uji kinerja UKIN atau yang disebut UKIN. Nah, uji kinerja ini benar-benar Bapak Ibu ngajar di kelas, nanti ada penyelia, kemudian ada pengujinya juga. Pengujinya itu penguji dari dosen yang sudah lulus. Jadi guru yang mengikuti uji kinerja ini diuji oleh dosen dari LPTK yang sudah memiliki nomor atau penguji atau NRP. Ya, setelah UKIN dilakukan, ada penilaian juga dari pusat datang untuk melihat prosesnya seperti apa, seperti itu ya Pak? Iya, semuanya itu termonitoring oleh pusat. Dan nilainya pun, nah ini yang penting, secara IT juga nilainya kita sudah menggunakan uji kinerja menggunakan basis IT, yaitu masing-masing penyelia, masing-masing guru sudah untuk penilaiannya ini langsung masuk ke server pusat di kementerian. Jadi uji kinerja ini begitu gurunya ngajar di kelas dinilai itu skornya sudah langsung di pusat. Jadi nggak paperless lagi nih, nggak main tulis tangan sehingga menyebabkan misalkan ada kesalahan skor atau apa. Tidak ada ya Pak. Kemudian setelah UKIN dilakukan, yaitu adalah tahap selanjutnya Pak, terakhirnya. Tahap terakhir ini menentukan, yaitu namanya uji pengetahuan atau uji kompetensi UKM PPG. Jadi uji pengetahuan ini guru benar-benar harus siap mental, siap moral, siap biaya. Karena kalau Bapak Ibu guru begitu ujian pertama langsung lulus, alhamdulillah, atau tanpa harus ngulang. Tapi kalau Bapak Ibu nggak lulus pertama, bisa ngulang lagi. Karena ngulang itu juga tetap mengeluarkan biaya untuk registrasi
ujian ulangnya. Dan transportasi dari rumah menuju. Nah, betul sekali. RPTK. Makanya sangat diharapkan sekali, sangat diharapkan kepada para guru agar termotivasi bagaimana nanti kalau uji pengetahuan ini nggak lulus, nah kan artinya keluar biaya banyak untuk transportasi, makan, kemudian bayar ujiannya untuk registrasinya itu. Jadi intinya guru itu harus belajar karena sebelum UP dikasih kisi-kisi oleh dosen ya, betul Ya, ya? betul. Kasih kisi-kisi, dari kisi-kisi itu Bapak Ibu bisa belajar mempelajari soal-soal, memprediksi soal yang akan keluar. Nah, setelah Bapak Ibu bisa melewati passing grade yang ditentukan oleh pusat, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik itu gunanya untuk apa, Pak? Beli mobil atau untuk? Ya, sertifikat pendidik ini adalah bentuk penghargaan dari pemerintah kepada para guru Ya. setelah berjuang bertempur selama setahun, bahkan ada yang lebih karena tadi ada yang reteker uji pengetahuan ngulang, bahkan uji kinesis juga ada yang ngulang. Artinya 1 tahun ini bisa lebih kalau Bapak Ibu benar-benar Belum fokus atau nggak lulus, nggak disiplin. Nah, artinya nanti kalau sudah dapat sertifikat pendidik, terserah gurunya mau digunakan apa, yang penting untuk kebaikan. Jadi reteker atau ujian ulang oleh guru itu diberikan maksimal berapa kali dalam satu orang untuk mengikuti ujian ulang atau reteker, Pak? Barangkali. Reteker yang mana ini? UKIN apa UP? UP. Oh, ada dua-duanya ya? Iya. Kalau UKIN bagaimana, Pak? Nah, kalau UKIN, guru dikasih kesempatan sampai lulus, kira-kira UP juga 3 tahun. Artinya selama 3 tahun itu ya terus kalau nggak lulus pokoknya harus ngulang jadi reteker gitu. Jadi bukan berapa kali dia mengikuti ujian, misalnya batas 1 sampai 3 kali atau 6 kali atau Ya kita diberi, ini ada perubahan, ada di sekitar 3 tahun, baru selama 3 tahun itu dikasih kesempatan untuk mengikuti ujian ulang. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau sebelumnya kalau tidak salah 6 kali ya. Iya. 6 kali, tapi ada kebijakan untuk bisa mengikuti kembali tanpa harus mengikuti PPG ulang. Betul, Mas Bayu, betul. Ya, itu sebagai penghargaan Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dan agar belajar lagi ya. Iya, karena sekarang ini mau nggak mau di era digital atau era revolusi industri, ya pokoknya era-era serba wah yang katanya milenial dan lain-lain, Bapak Ibu guru mau nggak mau harus melatih IT-nya, kemampuan IT. Kalau kemampuan pedagogi atau keguruan Bapak Ibu mungkin sudah oke, ini diimbangi lagi dengan kemampuan teknologi, kemampuan menguasai IT. Karena kalau nggak menguasai IT nanti susah ketika menghadapi di depannya sebuah layar monitor, ini harus diapakan. Nah, kalau nggak latihan, karena IT ini sebenarnya kuncinya latih dan berlatih. Jadi Bapak Ibu guru tetap terus berlatih menguasai namanya teknologi informasi. Apalagi sekarang ini kita ketahui di era milenial ini atau abad era 21, digital abad 21, revolusi industri 4.0. anak didiknya mungkin sudah terbiasa karena dari kita ketahui sekarang ini dari bayi pun dari sejak lahir bahkan tahun 2 tahun bapak ibunya sudah menyuguhkan ini HP nak, daripada ribut-ribut, daripada nangis. Nah itu secara tidak langsung anak-anak sekarang itu sudah terbiasa menguasai IT. Nah jangan sampai ketika di kelas anaknya sudah tahu ada mesin Google atau ada mesin pencarian, bapak gurunya masih berkutak katik membuka buku masa lampau. Nah ini akan sangat ketinggalan. Ketika bapak ibu menuliskan di papan tulis, anak-anaknya di meja sudah tahu jawabannya. Kan ini kalau bapak ibu kurang menguasai IT dan lain-lain, nah ini akan jomplang. Maka ini harus diseimbangkan. Ada gap di situ. Iya, ada balancing agar anak didik menguasai teknologi, bapak gurunya juga lebih menguasai teknologi informasi lagi. Setelah keluar sertifikat pendidik, nanti keluar namanya NRG, nomor register.
Nah, ini saya ingatkan Bapak Ibu, jangan sekali-kali menghubungi pihak-pihak yang di luar wewenang untuk ngurus tentang energi. Misalkan nanya ke LPTK, dalam hal ini LPTK Universitas Lampung. Kita nggak tahu. Jadi ketika ditanya pasti energi itu bukan wewenang dari Unila. Jadi energi sertifikat pendidik ini ya proses untuk menuju pencairan tunjangan. Kalau punya sertifikat pendidik, nggak punya SK Dirjen, nggak punya energi, ya tetap nggak cair Mas Bayu. Jadi pengurusan energi dan data-data itu silakan Bapak Ibu ke dinas kabupaten kota bagi yang guru SMP, SD, TK atau ke bawah Digdas. Kemudian untuk Bapak Ibu yang SMA atau menengah ke atas silahkan ke dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi. Ini yang untuk Digdas di dinas pendidikan kabupaten kota. Kalau Dik menengah ke atas, pendidikan menengah ke atas dari provinsi. Ya, dinas pendidikan provinsi. Ya, itu tadi bincang-bincang baik perjalanan formasi sangat berharga bagi kita semua dan Bapak Ibu yang ingin mengetahui bagaimana sih perjalanannya tadi sudah dijelaskan. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, saya Bayu Desmond di Desmond Podcast pamit.